Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali mempersiapkan Alkitab kita. Kita belajar, walaupun tidak panjang, dengan satu judul, yaitu Hati yang Penuh Belas Kasihan dan Iman yang Tahu Diri. Kita mau baca lebih dulu dari Matius pasal 8, ayat 5 sampai dengan 13. Judul bacaannya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu, inilah cerita ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum. Kemudian ada seorang perwira yang punya pegawai, pegawainya itu lumpuh, kena stroke. Dan pegawai ini adalah pegawai yang mungkin dikasih oleh perwira ini tadi. Perwira ini demi kesembuhan daripada pegawainya, dia mencari dan datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Saya tetap yakini perwira ini telah mendengar nama Yesus Kristus Tuhan. Perwira ini pun juga mungkin pernah menyaksikan dengan matanya sendiri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat-mukjizat yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus, menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit, bahkan mengusir orang yang sedang dirasuk oleh setan. Nah, Bapak Ibu, perwira itu datang, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan dia memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, aku punya seorang hamba. Hambaku ini sakit, dia tinggal di rumah karena dia sakit lumpuh dan sangat menderita. Bapak Ibu, hati yang ikhlas, hati yang tulus, yang penuh dengan belas kasihan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dengan kepedulian yang sangat besar. Spontan Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Mungkin hari ini di zaman sekarang, yang katanya banyak pendeta sibuk di dalam pelayanan, belum tentu akan muncul kalimat seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi yang sakit ini bukan orang kaya. Yang sakit bukan orang yang punya kedudukan tinggi. Hanyalah seorang hamba dari seorang perwira. Yang hebat itu bosnya. Yang perwira itu bosnya. Tetapi yang butuh pertolongan untuk didapatkan kesembuhan
adalah karyawannya. Namun apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Memberikan teladan kepada saudara dan saya yang melayani pekerjaan Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan secara spontan, dia langsung berkata, aku Tuhan akan datang untuk menyembuhkan hambamu tadi. Nah Bapak Ibu, sungguh ini mengagetkan, bukan hanya kita, tetapi perwira yang pada saat itu tadi menjadi salah seorang yang punya kedudukan tinggi, itu pun kaget. Dan dia langsung tahu, Tuhan, aku tidak layak. Tuhan datang kepada saya. Tetapi berfirmanlah saja, bersabdalah saja, maka hambaku akan sembuh. Bapak Ibu, jawaban perwira ini tadi juga langsung membuat Yesus Tuhan kaget, kagum. Sebab perwira ini ternyata memberikan satu ilustrasi. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak terima engkau. Engkau terlalu agung, terlalu mulia, terlalu besar bagiku. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak usah repot-repot Tuhan. Engkau harus datang ke rumahku untuk menyembuhkan hambaku. Cukup berfirmanlah saja Tuhan, hambaku sembuh. Bapak Ibu, iman inilah yang mengagumkan Tuhan Yesus. Sebab perwira ini berkata, Tuhan, aku ini perwira. Aku punya banyak bawahan, banyak anak buah, banyak prajurit di bawahku. Kalau aku panggil mereka, datanglah kemari. Pasti dia datang kepadaku. Menunjukkan bahwa aku punya kuasa untuk memberikan komando kepada dia. Jika aku berkata, pergilah kepada yang satunya. Yang satunya juga akan pergi. Atau aku perintahkan, kerjakan ini, kerjakan itu. Yang lainnya juga ngikuti apa yang aku katakan. Itu baru aku Tuhan. Yang aku masih punya atasan. Sedangkan engkau adalah yang di atas. Paling atas. Jadi Tuhan, tidak usah repot-repot. Tuhan harus datang ke rumahku, menyembuhkan hambaku. Cukup Tuhan berfirman, bersabda, perintahkan saja. Sama seperti aku memerintah para prajurit bawahanku. Engkau yang maha kuasa. Engkau bisa lakukan itu. Dan aku yakin, sepertinya perwira ini tahu engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka sabda firman-Mu itulah yang akan terjadi. Sehingga hambaku yang sakit lumpuh akan engkau sembuhkan. Bapak Ibu, Yesus yang adalah Tuhan juga kagum kepada perwira di Kapernaum ini. Setelah perwira ini menjabarkan ilustrasinya untuk mengagungkan, memuliakan Yesus yang adalah Tuhan. Dan dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai ada di tengah-tengah kaum Israel. Saudara, adakah iman itu juga ada di dalam hidup saudara dan hidup saya? Seringkali ketika kita tertekan dengan persoalan hidup yang sangat menindih, dan seringkali pula ketika kita sudah kehabisan air mata,
Namun persoalan itu belum beranjak pergi. Tidakkah kita seringkali juga bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kami sudah berdoa, namun kami belum mendapatkan hasilnya. Kami sudah berdoa, sepertinya Engkau tidak peduli. Bukankah itu yang sering muncul di dalam hati dan pikiran kita? Ataukah mulai hari ini kita akan mengubah cara pandang kita? Di mana kita tetap memiliki iman yang besar, yang walaupun tekanan itu menindih kita semakin berat, kita tetap yakin Tuhanku memberikan aku kekuatan. Tuhanku punya waktu yang istimewa yang akan membuat indah hidupku pada waktunya. Dan aku tetap yakin, berfirmanlah saja Tuhan, maka semuanya akan kau selamatkan. Saudara, milikilah iman yang besar, seperti perwira yang ada di Kapernaum, yang memandang Yesus bukan sebagai sosok pribadi manusia, tetapi Yesus diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Karena perwira ini tahu, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah saja Tuhan, maka seluruh keluargaku akan kau sembuhkan. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.